kelas 12 BDP. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Lembu Sura. Raja Brawijaya, penguasa kerajaan Majapahit, mempunyai seorang putri yang cantik, yaitu Dia Ayu Pusparani. Putri ini memang benar-benar ayu sesuai dengan namanya. Banyak raja dan pangeran yang melamar untuk dijadikan permaisurinya. Prabu Brawijaya bingung memilih calon menantu. Lalu raja mengadakan sayembara. Siapa yang bisa merentangkan busur, sakti Kiai Garongsai, dan sanggup mengangkat gong Kiai Sengkardelima, dialah yang berhak menikah dengan Putri Pusparani. Para pelamar menguji kemampuannya, namun ternyata tak satu pun yang sanggup merentang busur, apalagi mengangkat gong yang sangat besar itu. Menjelang berakhir sayembara itu, datang seorang pemuda berkepala lembu. Dia mengikuti sayembara itu, berhasil merentangkan busur serta mengangkat gong Kiai Sengkardelima. Dengan demikian berarti Raden Lembu Sura yang berhak menikah dengan Putri Pusparani. Melihat kemenangan Lembu Sura, Putri Pusparani langsung meninggalkan Siti Hinggil. Ia sangat sedih karena harus menikah dengan pemuda yang berkepala lembu. Putri itu lari kepada embannya. Dia tidak mau menikah dengan manusia berkepala binatang. Betapapun sakitnya, emban yang setia itu mencari akal bagaimana caranya agar putri batal menikah dengan Raden Lembu Sura. Dia akhirnya menemukan jalan keluar. Putri Pusparani disarankan mengajukan syarat kepada Lembu Sura. Syaratnya, Raden Lembu Sura harus bisa membuat sumur di puncak Gunung Kelut. Mendengar saran embannya, Pusparani sangat gembira. Dia segera menyertai ayahnya untuk menemui Lembu Sura. Selamat Raden Wimba, engkau telah memenangkan sayembara dengan gemilang. Terima kasih putri, dan kau akan menjadi istriku. Saya tahu ini, namun saya masih mengajukan syarat satu lagi. Katakan putri, apa syarat itu? Buatkan aku sumur di puncak Gunung Kelut. Air sumur itu kita akan pakai mandi berdua setelah selesai upacara perkawinan. Baiklah putri, demi cintaku padamu akan kupenuhi permintaanmu. Raden Wimba, putri Adipati Blambangan itu segera meninggalkan keraton Majapahit menuju puncak Gunung Kelut. Dengan kesaktiannya, konon dia mampu mengerahkan makhluk halus untuk membantu menggali sumur di puncak Gunung Kelut. Ternyata benar, tak lama kemudian Lembu Sura telah menggali cukup dalam. Melihat hal itu, Pusparani ketakutan. Bagaimanapun kalau Lembu Sura berhasil menemukan air di sumur itu, dia harus menjadi istri Lembu Sura. Prabu Brawijaya juga kebingungan. Dia memahami perasaan putrinya. Dewi Pusparani menangis di hadapan ayahnya. Ia memohon ayahnya untuk bisa menolongnya. Akhirnya, Prabu Brawijaya menemukan cara. Lembu Sura harus ditimbun hidup-hidup di dalam sumur itu. Kemudian Prabu Brawijaya menintahkan seluruh prajurit yang mengintai untuk menimbun sumur itu dengan batu-batu besar, juga gundukan tanah yang ada di sekitar itu. Sebentar saja sumur itu telah rata seperti semula. Lembu Sura tertimbun di dasarnya. Meskipun begitu, karena dia sakti, dia masih sempat mengancam kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya, engkau raja yang licik. Jelas, meskipun aku telah terpendam di sumur ini, aku masih bisa membalasmu. Yang terpendam di ragaku bukan nyawaku. Ingatlah, setiap 2 windu sekali aku akan merusak tanahmu seluruh hidup di kerajaanmu. Setelah suara itu hilang, seluruh prajurit melihat kejadian itu ketakutan. Begitupun Prabu Brawijaya dan putrinya. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan untuk membuat tanggul pengaman. Tanggul itu sekarang disebut Gunung Pegat. Hingga sekarang ini jika Gunung Kelut meletus, dianggap sebagai amukan Lembu Sura. Lembu Sura membalas dendam atas kelicikan Prabu Brawijaya. Kisah ini mirip dengan kisah asal-usul Reok Ponorogo. Lembu Sura yang asalnya seorang putra bangsawan itu memang seorang pemuda sakti, namun sifatnya berandalan. Maka ayahnya menyabda hingga ia dianggap pemuda bodoh seperti kalian.
Sekian cerita dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Dadah.